Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat edukasi, kali ini kita mau ngejelasin tahap-tahap atau kriteria jambu madu dali yang siap untuk dipetik. Nah, seperti ini sudah banyak yang kumis-kumisnya warna hitam tapi sebetulnya belum layak untuk panen. Sebetulnya kriteria untuk pemetikan jambu madu dali itu ada 3 ya teman-teman. Yang pertama, bulu hidungnya itu sudah hitam. Bulu hidungnya sudah hitam, terus bibir atau bibir lingkaran jambunya itu sudah keping-pingan, buahnya sudah berawan ya, atau kayak berkabut begitu, bukan hijau segar, tidak, dia sudah agak berkabut. Itu menandakan glukosa dari jambu ini tuh sudah keluar, sudah waktunya untuk dipetik. Nah, seperti ini bulu hidungnya hilang, kita nggak tahu ini sudah layak petik atau tidak. Nah, kita coba lihat di dalam kantung ini apakah ada bulu hidung, bukan bulu hidung sembarang ya, bulu hidung dari jambu ini. Wah, ternyata bulu hidungnya sudah ada di dalam ya. Bulu hidung ini sudah menjadi salah satu kriteria bahwa jambu ini itu sudah layak dipetik. Tapi tunggu dulu, kita perhatikan dulu bibir atau bagian lingkaran jambunya ini sudah keping-pingan. Nah, ini sudah ya teman-teman, ini sudah bagian ininya itu sudah keping-pingan. Nah, selanjutnya nanti kita cek dari jambunya ini, warnanya itu di bagian ininya. Nah, ini ya sudah agak kabur-kabur atau berawan-awan gitu ya. Ini jambunya sudah berawan-awan. Nah, ini kualitasnya kurang bagus ya teman-teman ya. Ini sudah agak berawan-awan, dia nggak hijau segar gitu ya. Kalau hijau segar itu tuh berarti belum masak ya. Alangkah baiknya ketika kita petik sudah seperti ini. Nah, Masya Allah teman-teman, dan rasanya ini manis banget. Jadi kriteria ini udah cukup ya, udah cukup maksimal untuk pemetikan jambu ini. Nah, ini ada bijinya ternyata teman-teman. Biasanya itu nggak ada bijinya, bahkan jambu ini itu dikenal dengan jambu madu deli tanpa biji, tapi yang berbentuk bulat bundar kayak gini, ini tuh ada bijinya. Nah, nanti saya coba tunjukkan jambu madu deli yang runcing seperti lonceng itu yang nggak ada bijinya. Ini yang bulat-bulat kayak gitu ada bijinya. Nah, ini kita tunjukin ya. Ini dilihat tadi sudah ada yang rambutnya sudah kehitaman. Coba kita petik ya. Kita dari luar aja kita lihatnya. Harusnya kita buka dulu plastiknya baru kita seleksi. Nggak langsung dibuka gitu ya, nggak langsung dipetik. Jadi jangan ditiru ya teman-teman yang ini sengaja saya petik karena memang dilihat dari luar sih ada yang sudah kumisnya hitam, tapi kita nggak tahu soal rasanya. Nah, ini masih betul sudah keping-pingan bagian bibir-bibir jambunya, tapi yang perlu kita tahu warnanya itu masih segar ya teman-teman. Maksudnya bagian ujung itu, ini bagian ujung-ujung masih segar, belum berawan-awan gitu, maksudnya belum keluar glukosa dari jambu ini. Nah, seperti ini masih segar, ini pasti rasanya belum maksimal. Jadi kalau kita jambu kita tanam jumlah banyak, kita mau jual, itu teman harus pastiin jambunya itu benar-benar kualitasnya bagus ya, supaya orang-orang itu bisa merasakan keistimewaan atau keunggulan dari jambu ini dibanding jambu-jambu yang lain. Nah, ini rasanya belum ya teman-teman. Ini manis, sudah manis, tapi rasanya itu enggak, kita belum menemukan atau belum menemukan titik dari rasa jambu ini sesungguhnya. Namanya juga jambu madu ya, jadi itu harusnya manis banget menyerupai madu. Nah, kayak begini ini belum ya teman-teman. Dan ini saya akan tunjukkan yang bentuknya seperti ini tuh nggak ada bijinya. Ini nggak ada bijinya sama sekali, beda yang tadi yang agak bulat tadi itu ada bijinya. Ini nggak ada ya teman-teman, ini nggak ada sama sekali bijinya. Dan rasanya udah manis, tapi belum menemukan titik kemanisan yang sesungguhnya. Nah, kali ini kita mau ngecekin yang sebelah sini ya teman-teman. Kita buka pelan-pelan, karena saya lihat dari luar itu di bagian sini ada jambu yang
sudah nggak layak dimakan atau kita gagal atau telat kontrol ya. Jadi teman-teman, ketika jambu madunya sudah ke tahap ini atau sudah berbuah seperti ini, harus kontrol ya, harus dicek tiap 2 hari sekali itu harus dicek, untuk memastikan jambu kita itu nggak sampai kecolongan atau nggak dicolong orang bukan ya, maksudnya kecolongan dalam arti kita, memastikan nggak sampai telat kan, ini seperti ini ya, ini ada yang busuk telat ya, nggak pernah dicek, nggak pernah apa, ini tuh nggak tahu ini kayaknya lalat buah ya, busuk ini. Dia kemasakan atau kemungkinan lalat buah. Dan ini itu sebetulnya sudah waktunya ya, mungkin dipetik kemarin tapi nggak dipetik, jadi ini kayak gini, dia terbentur sama buah yang busuk tadi. Nah seperti ini, coba kita buka, pasti dalamnya itu masih bagus banget ini hanya luarnya seperti ini aman. Jadi kita coba buka, wow, di dalamnya masih bagus, cuma bagian pinggir-pinggirnya tadi ya yang masuk ke dalam ini bagus, dalamnya bagus banget, nggak ada busuk-busuk pengaruh lalat buah atau apa nih. Ini hanya bagian ini tadi ya, karena berdempetan mungkin sama jambu yang sudah busuk tadi. Nah ini kita pastikan kalau kita mau bungkus ulang jambunya, misalkan jambunya yang temannya sebelahnya tadi belum masak maksimal, kita ganti ya kantong plastiknya, karena kantong plastiknya itu kita anggap ada bakterinya, bukan bakteri lebih tepatnya, supaya kita memaksimalkan jambu kita itu tadi yang lainnya nggak busuk lagi, kita pakai kantong plastik yang baru ini. Tapi tunggu dulu ya teman-teman ya, kita cek jangan sampai ini kita bungkus jambu yang ini jambu sisanya yang ada 3 biji, ini ternyata jambu ini sebetulnya sudah sebagiannya sudah layak petik dari kemarin tapi nggak dipetik. Nah ini tuh ciri-ciri ya, ini coba saya perhatikan itu kayak empuk, bagian kan jambu itu harusnya keras ya, ini tuh bagian ujungnya itu kayak empuk-empuk, itu kayaknya sudah kemakan atau sudah disuntik dengan lalat buah. Coba teman perhatikan ya, coba ini itu tuh kan ada lubang atau sengatan bekasnya lalat buah itu nyuntik. Nah itu kan perhatikan, itu coba kita belah, nah gampang banget kan terbukanya. Alhasil lalat buah sudah. Kalau teman-teman kenapa sih masih bisa ada lalat buah masuk padahal sudah dibungkus? Iya teman-teman, cara bungkus saya itu kurang maksimal ya, atau bagian atasnya itu harusnya enggak ada terbuka atau celah sedikit pun, supaya enggak ada lalat buah mau merayap sampai di lubang-lubang atau celah-celahnya. Kalau dulu asal sudah dibungkus itu aman ya jambu, tapi sekarang teman-teman, lalat buah itu pintar banget, jadi tuh dia berusaha untuk mencari celah sekecil apapun dia akan masuk. Meskipun pada akhirnya dia itu di dalam nggak bisa keluar. Teman-teman, ya sudah, jangan lupa ya subscribe channel ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.